Shalom. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dengan kasih Kristus. Selamat kita beribadah hari ini. Biar sama-sama kita fokuskan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kami tidak lupa juga mengucapkan shalom kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus akan kembali. Haleluya. Oh, mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan pagi ini. Karena Yesus Allah yang kita semua dimuliakan. Tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan Mari kita sembah Tuhan. Gimana Tuhan, mari kita buka hati kita untuk menyembah Yesus.
Terima kasih Yesus, inilah penyembahan kami Tuhan. Oh, kami ingin tetap memuliakan, meninggikan nama Tuhan di pagi ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan urapan-Mu hadir, Roh-Mu hadir, menyucikan hati, pikiran dan jiwa kami, sehingga apa yang kami keluarkan dari mulut kami Tuhan, semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih memiliki hati untuk menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapak, Engkau lawatilah semua para pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. WL singer pemusik dan yang membawa firman Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib-Mu Tuhan. Kami hanya ingin nama Tuhan dimuliakan di pagi ini, karena Yesus Allah kita, Allah yang disembah. Biar Tuhan kami alaskan dua kedap tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami suka berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara sama saya percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada sukacita pagi ini saudara? Ada sukacita enggak? Kayaknya belum panas nih ya. Yuk sama-sama katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara siap menari bagi Tuhan pada pagi ini? Siap menari bagi Tuhan, yang ingin menari bagi Tuhan bagi tangan saudara. Oh haleluya. Yuk katakan sweet for Jesus. 1, 2, 3. Sweet for Jesus, sweet for Jesus, sweet for Jesus. Haleluya.
kembali saudara? Saya melihat belum ada yang wow. Kalau sudah merasakan kasih Tuhan, saya mau luapkan kasih Tuhan kepada Tuhan. Amin. Luapkan kasih saudara kepada Tuhan bahwa kita ingin menari bagi Tuhan. Siap. Saya mau tangannya sepatah semua, boleh? Kita tangan dikit ya. Nanti begini ya, semuanya begini ya. Boleh di maju-maju begini, atau dua tangan juga boleh. Ya. Kayak itu apa? Pajangan yang kalau orang Chinese gini. Ya begini semua, coba saya boleh tangan begini semua yuk. Kita olahraga pagi ini, amin. Yeay, kita menari bagi Allah kita. Yeay, haleluya, siap.
Kita akan memberikan persembahan kita. Bersama-sama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat Tuhan, buat perlindungan, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu aja kami rasakan dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami yang memberikan persembahan kami sebagian kecil dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan limpahkan. Mari ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mengajar kami juga Tuhan memberikan dengan hati yang tulus, karena Tuhan telah terlebih dulu memberikan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Karena dan perisai di hidupku. Tolong berkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendoakan anak-anak kita. Bapak Ibu yang bawa anak-anak boleh bawa maju ke depan, kita doakan sama-sama anak kita. Siap. Anak-anak boleh maju ke depan. Yang boleh didampingi sama orang tuanya yang berdoa ya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Sebabnya pada waktu anak-anak datang kepada Dia, ada orang-orang menghalangi untuk datang. Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang padaku. Oh haleluya. Haleluya. Bapak Surgawi, pagi hari ini Tuhan, Kau melihat anak-anak yang berdiri di depan Tuhan Yesus mimbar ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan Engkau sendiri yang akan membentuk, memproses anak-anak ini, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka Tuhan berkat di mana mereka berada. Jadikan mereka alat Tuhan yang luar biasa pada anak-anak ini. Biar Tuhan bekali mereka semua dengan Tuhan firman-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak ini boleh Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan, dan mereka boleh menjadi alat Tuhan di mana mereka berada, di tengah-tengah keluarga. Mungkin orang tuanya belum mengenal Kau, melalui anak-anak ini Tuhan, juga mereka boleh diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar berkat Allah turun atas anak-anak ini di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Biar berkat Tuhan tercurah kepada anak-anak ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati guru-guru yang akan mengajarnya, Tuhan lengkapi mereka semua
dengan kuasa yang luar biasa, dengan hikmat Allah yang luar biasa, sehingga anak-anak ini boleh dibawa di dalam pengenalan akan Yesus yang luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, berkati anak-anak ini. Terima kasih Bapak, terima kasih bahwa menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang akan Tuhan menuntun dan memimpin langkah anak-anak ini di mana mereka berada, dalam studinya, dalam Tuhan, di mana dia Tuhan bersosialisasi dengan masyarakat di mana mereka berada. Jadikan mereka berkat dan terang dan garam bagi lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, bentar anak-anak yang akan mendengar firman-Mu, mereka Tuhan akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus siapkan hati mereka semua di dalam nama Yesus. Kita berdoa dan menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mengembalikan pujian ini. Dengan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku.
sumber penolong dalam hidup kami dan menara benteng di dalam kehidupan kami. Dalam segala kesusahan, dalam segala kesesakan, Bapak. Hanya Engkau datang. Sebab Engkau adalah kota benteng yang benar, yang teguh, Bapak. 1000 boleh membalik sebelah kiri, 10.000 boleh membalik sebelah kanan. Dan firman Tuhan kata itu sudah akan menimpa kami. Biar Mazmur 91 itu terjadi di tengah-tengah jemaat kami. Begitu, Bapak. Biar pagi hari ini pagi ucapan syukur kami. Biar pagi hari ini pagi penuh berkat bagi kami, Bapak. Pagi penuh mukjizat bagi kami. Pagi penuh pemulihan bagi kami, Bapak. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat dengan kuasa kegelapan Tuhan tebuskan. Kami percaya. Biar pagi hari ini Bapak kami mau mendengarkan kabar baik yang daripada Tuhan bicara masing-masing buat kami. Karena kami percaya, biar ini terjadi lawanan, terjadi pertemuan kami dengan Engkau, Bapak Engkau dan firman-Mu, Tuhan. Berapi hamba dan seluruh umat jemaat-Mu yang hadir di tengah-tengah rumah-Mu pagi hari ini, Bapak. Bukakan dan singkapkan, Bapak, apa yang menjadi hasil dari kami. Hanya kami boleh mengerti. Karena firman ini adalah sumber penolong kami. Firman ini menegur kami. Firman itu juga memperbaiki kami. Dan firman itu juga menguatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dengan Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Wow. Di sebelah kanan saya dahsyat luar biasa. Yang tadi duduk sebelah kiri ada di sebelah kanan, saya lihat. Tempat yang enak ya. Tempat yang nyaman. Nggak kelihatan pendeta dari Tuhan. Tapi saya masih bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian dari tempat ini. Ya, kita berpikir yang nyaman, nyaman nih, ada urapan Tuhan. Jarang-jarang buat Bapak Ibu sekalian ada orang bilang, aduh gue gak bisa tidur nih kalau di rumah, tapi kalau di gereja gue bisa tidur. Wah, itu urapan khusus Bapak. Puji nama Tuhan ya. Haleluya, luar biasa sekali. Amin, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Luar biasa dahsyat sekali. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau apresiasi dulu Bapak pembangunan gereja. Ini Bapak pembangunan gereja Pak Rudi. Wah, kalau Bapak Ibu Saudaraku yang belum tahu, tadi membawa elektrik. Dan juga tentunya seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang kami kasihi, yang sudah mengorbankan baik pikiran, tenaga, waktu, doa untuk jadi rumah Tuhan seperti ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian ya, semakin lama semakin mengembang ke kiri dan ke kanan, depan dan belakang Bapak Ibu sekalian. Tidak percaya? Dimana ada 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan, saya percaya segala sesuatu yang kita tidak pikirkan itu pasti Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, jemaat Tuhan. Seperti yang Ibu Gembala kita sering canangkan dan menjadi suatu visi daripada gereja kita, bahwa tahun ini adalah tahun apa? Luar biasa. Tahun apa? 2021, betul sih 2021. Tahunnya luar biasa, extraordinary. Seberapa kita sudah merasakan bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa? Dahsyat, luar biasa semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, ketika gereja kita mendapat visi dari Tuhan melalui Ibu Gembala, tentunya itu bukannya
visi ini bukannya hanya dinikmati, bukan hanya menjadi bagian daripada perorangan, Bapak Ibu sekalian. Itu semua menjadi bagian kita semua. Yang setuju saya katakan amin. Menjadi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita tertanam di satu tempat, terutama di gereja kita, kami sebagai tim pengembangan juga memberikan suatu makanan yang terbaik, sesuatu yang baik untuk pertumbuhan iman kita, agar semua boleh merasakan bahwa tahun ini adalah tahun yang spesial, tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Bukan di gereja ini saja yang mengalami perubahan menjadi tahun yang luar biasa. Yuk sebentar lagi ya, kira-kira 46 hari lagi kita meninggalkan 2021. Kita masih ada waktu, masih ada suatu kesempatan yang begitu luar biasa yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Yang pagi hari kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 mengatakan, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam. Tuhan artinya Tuhan tidak tidak sungkan-sungkan untuk menolong kita, dan Tuhan tidak mudah untuk mendengarkan apa yang menjadi doa kita. Sebelum kita tahu, Tuhan sudah siapkan semuanya bagi kita. Ayat 1. Tapi ayat yang kedua berkata apa? Yesaya 59 ayat kedua. Siapa yang hafal? Saya simpulkan saja. Ada penghalang. Namanya apa? D-O-S-A. Dosa, Bapak sekalian. Penghalang ini yang menghambat, penghalang ini yang membatasi berkat-berkat Allah dicurahkan di dalam kehidupan. Artinya apa? Tahun yang luar biasa, the year of extraordinary ya, tidak menjadi bagian dalam kita. Ya sudah begitu saja. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi pujian tadi begitu luar biasa ya. Saya mengucapkan terima kasih juga buat PW yang luar biasa, buat Bruce dan Mel, pemuji-pemuji Tuhan, memacu semangat kita. 1-2 jam kita berada di sini semangat, tapi ketika kita keluar, apakah kita masih tetap dalam hadirat Tuhan? Itu yang menjadi suatu pertanyaan besar dalam kehidupan iman. Nah pagi hari ini kita akan mau belajar kebenaran firman Tuhan melalui keadaan bangsa Israel ketika Musa memimpin dia keluar dari mana? Dari Mesir menuju Kanaan, Bapak sekalian. Artinya apa? Artinya ketika Allah melihat suatu bangsa, kesukaan Allah, umat pilihan Allah, segala yang menjadi pilihan Allah mengalami suatu tekanan yang begitu dahsyat luar biasa di Mesir. Karena perintahkan sama Musa pimpin bangsa Israel ini keluar menuju suatu tanah perjanjian. Artinya apa? Artinya Allah ingin memaksimalkan potensi yang Allah sudah berikan di dalam diri umat Tuhan, di dalam diri saudara dan saya, untuk memaksimalkan apa yang Allah sudah berikan menjadi suatu potensi yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Makanya tahun ini adalah tahun extraordinary, tahun yang luar biasa, yang harus dinikmati, yang harus kita raih. Bukan hanya 1, 2, 3 orang yang mengalami ini, tapi seluruh umat Tuhan yang tertanam di gereja ini. Karena Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dahsyat. Nah kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini kejadian kira-kira kalau saya baca di satu sejarah perjalanan bangsa Israel itu kira-kira tahun 1550 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi. Nah, politik di Mesir itu mengalami suatu perubahan. Ya, kenapa berubah? Karena apa? Karena kalau kita tahu zaman Yusuf sebagai Prime Minister atau Perdana Menteri Israel, semua makmur bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi terjadi pergejolakan perubahan politik di Mesir.
Nah, bangsa Israel dianggap sebagai bangsa yang menjadi permasalahan besar bagi negara Mesir. Kenapa Bapak Ibu sekalian ya? Karena bangsa Israel itu banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih maju secara ekonomi Bapak Ibu sekalian. Tapi perkembangannya begitu pesat di Mesir. Nah, ini yang menggelitik sekali pemerintahan Firaun pada waktu itu terhadap bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel diturunkan statusnya menjadi budak. Dan ketika Allah melihat itu, Allah memerintahkan Musa untuk mengangkat, membawa keluar bangsa Israel itu menuju suatu tanah perjanjian yang disebut tanah Kanaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Artinya Allah tidak tinggal diam dalam kesusahan dan kesedihan, dalam penderitaan, dalam perjuangan untuk hidup Bapak Ibu sekalian. Dan Allah mau memaksimalkan potensi yang begitu ada, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu sekali untuk memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian. Karena Allah tidak pernah tinggal diam untuk itu, karena itu dia tuntun, dia perintahkan Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar daripada Mesir. Tapi ini jadi pertanyaan, kenapa sampai 40 tahun berputar-putar? Ibu Gembala sering menyampaikan juga berita-berita tentang kebenaran Israel melawan bangsa Filistin dan lain-lain pada saat waktu dia menuju dari Mesir menuju ke Kanaan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi selama 40 tahun ini? Selama 400 tahunan lebih dia berada di Mesir, Bapak Ibu sekalian. Otomatis semua pikiran, karakter, kesenangannya, zona nyamannya saya berada di Mesir. 40 tahun Bapak Ibu, diputar-putar di dalam padang tandus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada suatu gambaran yang terjadi pada umat Tuhan juga masa ini. Nah, di dalam kehidupannya tidak berada di dalam tanah perjanjian, di dalam tanah Kanaan, di dalam Tuhan yang sudah menjanjikan bahwa di sana berpada susu dan madu. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, banyak umat Tuhan yang kehidupannya bagai di padang gurun, bagai di padang berukar, yang persis keadaannya seperti bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kesusahan hidup, tidak dibekali, tidak dapat memaksimalkan potensi yang Allah telah berikan di dalam kehidupan. Nah, di dalam perjanjian lama, kalau kita belajar mengenai tanah Kanaan, atau adalah tempat yang diinginkan Allah untuk jelas ditempati oleh bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah ia dibebaskan mereka dari perbudakan Mesir, mereka akan hidup dengan sana, dan Allah akan menggenapi janji-janjinya atas mereka. Itu janji Allah. Tapi bagaimana keadaan? Apakah janji Allah benar-benar mereka bisa realisasikan cepat, Bapak Ibu sekalian? Keadaannya berubah. Karena adalah tempat di mana Allah juga menginginkan saudara dan saya dengan iman berada di tempat. Allah akan menggenapi janji-janji atas kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa mengalami potensi maksimal di dalam kehidupan. Nah, ada 5 alasan, ya. Kalau boleh saya katakan ada 5 dosa. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus 10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita mulai baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya minta kita bergantian. Saya baca ayat yang ke-6, saudara baca ayat ke-7, kemudian saya ke-8, saudara ke-9, 10, dan yang terakhir kita baca sama-sama. Ya, saya baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Perhatikan dengan baik. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Ya, ini adalah contoh gambaran di dalam kehidupan kita saat ini, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jujur? Dan supaya jangan kita menjadi penyembah Tuhan berhala.
kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada waktu hari itu telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kamu mencoba Islam seperti yang dilakukan orang-orang mereka. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11 sama 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan dan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akan berlalu. Jelas Bapak Ibu sekalian, ayat ke-6 mengatakan semua ini telah terjadi sebagai contoh. Sebagai apa? Contoh. Bagi kita, saudara dan saya, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Ternyata ada 5 kesalahan fatal. Ada 5 dosa. Ada 5 yang mempengaruhi keadaan bangsa Israel pada waktu itu menjadi tidak maksimal secara iman mereka dan diputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tapi selama 40 tahun itu kan kita belajar perjalanan bangsa Israel, apa yang terjadi bagi Israel. Banyak hal-hal dahsyat, banyak hal mujizat yang Allah nyatakan karena begitu kasih Allah. Siang dilindungi dia dengan tiang awan, malam dengan tiang api, ada mana, ada burung yang Allah berikan bagi makanan mereka supaya mereka tetap mempertahankan suatu kehidupan. Tetapi apa yang terjadi bagi Ibu sekalian? Ada 6 kesalahan fatal bangsa Israel pada waktu ketika Allah perintah Musa untuk bawa dia keluar menuju padang. Dan 5 kesalahan ini Bapak Ibu, yang tadi saya katakan, hidup di Mesir sudah lama, kira-kira 420 tahunan mereka ada di sana. Satu generasi katakan 80 tahun, berarti ada 5 generasi keturunan. Dia punya karakternya, dia punya sifatnya, dia punya kelakuannya, sudah kesenangan mengikuti gaya. Tapi ini ada 5 kesalahan. Yang pertama coba, pertama apa? Ini cucu saya yang bikin slide ini. Bilang apa? Pakai slide ini bagus. Ya udah. Klik yang pertama. Kalau kita pada ayat ke-6, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat, apa itu hal-hal yang jahat? Saudara, dosa pertama ini berbuat jahat. Bukan hanya secara fisik saja dilakukan terhadap orang-orang. Yang kita lihat, wah dia telah menipu, wah dia telah membunuh, wah dia telah merampok, jahat dia itu orang. Dia telah memfitnah pun jahat itu orang. Dan firman Tuhan katakan di 1 Korintus 10 semua yang telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memberikan itu supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat dalam mereka berbuat. Klik lagi. Mazmur 66 ayat 18 berkata apa? Seandainya Ada niat jahat. Ya. Dalam hati kebetulan Tuhan tidak mau mendengar, baru ada niatan jahat, baru ada rencana jahat, orang-orang nggak tahu. Baru jadi dalam hati firman Tuhan katakan, seandainya ada niat jahat di dalam hati, tentulah Tuhan tidak mau mendengar apapun yang menjadi. Inilah dia. Yesaya 59 tadi mengatakan, bukan tangan Tuhan kurang tajam, bukan telinga Tuhan kurang tajam, hati kita nggak bersih, hati kita ada suatu hal yang tidak baik. Maka itu pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, ini gambaran yang tadi firman Tuhan katakan. Contoh, kalau memang ada di dalam hati kita seperti ini, minta apa Tuhan, cabut sampai ke akar-akar. Jangan biarkan itu terus berkembang di dalam hati kita. Kita mau mengalami sebagai tahun yang luar biasa, the year of extraordinary. Ketika kita tinggalkan 2021, masuk tahun 2022. 21 ada tahun dahsyat, kita katakan ketika kita masuk tahun 2022. Kita mau di tahun 22 lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi Bapak Ibu sekalian. Saya percaya setiap kita, setiap manusia di dunia tidak ingin menginginkan segala sesuatu yang konstan.
Kita ingin namanya suatu perubahan. Perubahan itu bukan perubahan negatif. Oh tadinya apa namanya punya rumah 2 tahun 2020 jadi rumah 1. Enggak. Kalau punya rumah 2 kita mau dan seterusnya. Ada perubahan baik. Ada segala sesuatu yang baik. Ada segala sesuatu yang dinyatakan di dalam kehidupan iman kita. Sekali lagi saya katakan, apa itu iman? Iman bukan jadi dulu Bapak Ibu sekalian. Banyak orang bilang saya mau lihat dulu buktinya, saya mau lihat dulu hasilnya. Itu bukan iman kalau saya bilang. Kalau iman itu beres dulu, baru jadi Bapak Ibu sekalian. Kalau hatimu, kalau kehidupanmu gak pernah beres, bagaimana ketika kita mau melangkah? Itu menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Enggak bisa. Perhatikan. Yang selanjutnya, yang kedua, coba kita buka firman Tuhan, kita baca kembali ayat yang ke-7. Ayat ke-7 katakan apa? Dan supaya Dan jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Ya. Sama seperti mereka, beberapa orang dari mereka ada tertulis, maka duduk ke bangsa itu untuk makan dan minum kemudian bangunan mereka, dan jangan menjadi yang kedua, penyembah. Apa itu penyembah berhala? Kalau kita konotasikan melalui pikiran kita, kalau penyembah berhala itu ada patung-patung buatan yang disembah-sembah, ya. Puja-puja berhala, meminta segala sesuatu untuk dijadikan keinginan kita. Ada yang suka pohon, ya, dan lain sebagainya. Bukan hanya patung yang kita sembah, bukan hanya datang kepada keramat-keramat, bukan hanya menyembah benda-benda tertentu, tapi menyembah berhala adalah suatu sistem penilaian yang kita ciptakan di dalam kita, melebihi atau menghargai sesuatu itu lebih layak daripada ketaatan kita kepada Allah. Amin. Menyembah berhala adalah sesuatu yang kita lebih-lebihkan. Bukan yang artinya apa? Jadi main gadget, melebihi waktu. Ya, pagi-pagi orang-orang bangun doa, gadget dulu ini. Ada WA saya mana? Ada bagaimana beritanya? Kita sudah terikat. Penyembah berhala ini ada suatu hal yang kita lihat pada sekarang. Kadang-kadang pelayan-pelayan Tuhan juga. Dulu waktu sebelum pandemi Bapak Ibu sekalian, kalau kita di jalan lihat, kalau ada mobil kencang pakai putih, pakai jas, itu pasti lihat. Yang lagi mau ngejar khotbah di satu gereja. Ya. Bayangkan satu hari bisa sampai 7-8 kali. Jam 9 sini, jam 10 kita langsung cepat begitu Bapak Ibu sekalian. Nggak ada waktu buat Tuhan. Itu kita bisa jadi berhala. Bapak Ibu sekalian, kekuasaan, martabat, pendidikan, uang, usaha, popularitas, pornografi, semuanya itu menjadi berhala. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus, apa yang terjadi kalau kita lihat di ayat yang ke-7 ini Bapak Ibu sekalian? Coba klik lagi ayat yang ke-7 tadi. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Itu kejadian. Kalau kita lihat ketika Musa naik, tiba-tiba dia turun, banyak orang yang sudah mengucapkan lembu untuk mereka sembah. Berapa banyak yang dimusnahkan Allah pada waktu itu. Penyembahan berhala adalah segala sesuatu karya kita, apa di dalam hati kita yang menciptakan segala sesuatu melebihi daripada ketaatan kita kepada Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari pun ada waktu-waktu khusus yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Bagaimana ada waktu-waktu intimasi yang paling penting di dalam kehidupan kita bersama. Apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita? Waktu kita habis melalui suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah,
sehingga tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Ya, tidak ada waktu Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu, ya, di rumah sinetron Bapak Ibu sekalian dari pagi sampai sore sampai malam lagi Bapak Ibu sekalian. Ini satu gambaran Bapak Ibu sekalian. Ya, ada bentuk penyembahan berhala. Mengapa? Karena hal ini didasarkan pada kemampuan manusia untuk menciptakan suatu hayalan atau suatu gambaran dalam pikiran yang memuaskan diri sendiri. Dan ini juga kadang-kadang Bapak Ibu sekalian lupa segala-galanya karena keterikatan dia dalam masa. Itu yang kedua menyebabkan. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan, kita baca sekali lagi ayat yang ke-8. Yang pertama tadi apa? Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, jangan menjadi penyembah berhala. Dan yang ketiga, ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti dilakukan oleh. Terus baca. Sehingga pada saat kemarin telah tewas semua 3.000 orang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, percabulan, pornografi Bapak Ibu sekalian. Dosa percabulan 23 ribuan orang memusnahkan Allah. Sesungguhnya segala bentuk dosa seks ini tercakup semuanya dalam dosa percabulan ini. Ya, apapun namanya, LGBT dan lain sebagainya, itu dosa. Hari-hari ini kalau kita baca berapa banyak kalau di Eropa, Amerika, bahkan kemarin saya lihat di WA Asia, salah satu negara Asia terdekat itu, situ sudah melegalkan perkawinan sejenis. Ngeri ya Bapak Ibu sekalian. Perkawinan sejenis, jijik kita ngeliat. Mohon maaf sekali lagi saya mau katakan semuanya. Dulu berapa tahun yang lalu ketika Tuhan kami melayani di persekutuan Juanda itu, yang LGBT ini begitu banyak, ada gay, ada lesbian, segala. Bayangkan dia bilang, Pak, kalau saya mau mendapatkan satu bungkus nasi, dia jual dengan dulu. Nanti di depan lapangan di sana, ya, yang jelas Bapak Ibu sekalian. Ini bagaimana saudara kita melihat nih? Ada pernah saya baca suatu tulisan Bapak Ibu sekalian. Tulisan ini adalah yang ditulis oleh seorang dokter Bapak Ibu sekalian. Saya baca. Narkolema. Pernah dengar kan narkolema? Narkotika lewat mata. Narkotika lewat mata itu adalah pornografi. Ya. Kenapa disebut sebagai narkotika? Karena ini sifatnya mengikat. Narkolema ini adalah merusak sekali yang didapatkan otak kita yang ada di sini. Apa namanya? PFC, prefrontal cortex. Ketika kita lihat gambar-gambar cabul, tayangan-tayangan cabul, pornografi, mungkin hati kita bakal jijik. Tetapi timbul suatu keinginan, suatu hal yang bohongan untuk kita melihat itu, akhirnya menjadi suatu edik ketagihan. Ya. Ketika kita sudah mulai ketagihan, otak kita ini menghasilkan namanya dopamin. Bapak Ibu sekalian, apa itu dopamin? Dopamin itu adalah sesuatu cairan yang akhirnya merusak PFC. Kalau saya baca, merusak ini bangkrut dia. Fungsi apa PFC? Prefrontal cortex ini adalah sebagai manajer, pusat daripada otak, logika, empati, perencanaan hidup, hal yang baik dan hal yang buruk Bapak Ibu sekalian itu ada di sini. Dan juga PFC ini yang membedakan sifatnya manusia dengan binatang. Bagaimana kalau ini dirusak tanpa disadari bertahun-tahun? Kita
itu akan merusak. Kalau rusak bagaimana? Kalau orang kita lihat ada kecanduan daripada pornografi seperti apa? Yang pertama, sulit mengambil suatu keputusan. Ya. Temperamental, mudah marah, ya. Tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa membedakan hal yang baik dan lainnya. Saudara besar. Dan mereka survei di tahun 2011 itu 2011 kalau saya baca, dari 8 provinsi terhadap anak-anak SD. Ternyata hasilnya mengejutkan sekali. 97% terpapar. Iya, bagus sekali. Ini narkotika lewat mana? Dosa percabulan ini Bapak Ibu sekalian. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian yang punya putra dan putri di rumah. Hati-hati, karena apa? Karena hari-hari ini pembelajaran online itu mereka familiar sekali dengan gadget. Ya, kalau kita tidak ada ekstra waspada, tiba-tiba dibuka hal-hal yang terlarang, ini bahaya. Narkotika, narkotik, karena apa? Karena narkotika ini merusak 5 titik daripada orang. Kalau narkoba, obat itu 3 titik. Sama-sama merusak, sama-sama menghancurkan generasi penerus. Terutama untuk anak-anak muda nih, terutama untuk cewek-cewek yang ada di tempat ini. Kalian itu berharga di mata Tuhan. Kalian itu berharga. Berharga artinya apa? Punya nilai. Punya nilai yang mahal. Punya harga yang mahal. Bukan murahan. Bagi anak-anak muda, terutama untuk cewek-cewek. Jaga kekudusan. Jaga pergaulan sekarang. Karena apa? Karena firman Tuhan jelas di 1 Petrus 1:19 katakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, engkau ditebus. Mahal, engkau berharga. Maka itu alasan itu ada biji mata Allah. Umat kesayangan Allah, ingatlah yang baca. Bukan cewek murahan, bukan cowok murahan, bukan cewek gampangan, bukan cowok gampang. Engkau berharga di mata Tuhan. Nilaimu luar biasa mahal, karena engkau ditebus dengan darah Kristus. Jangan gampangan, hati-hati dalam pergaulan sekarang. Jaga kekudusan. Siapa yang masih jomblo? Saya bertanya. Udah gocai duluan. Siapa yang masih jomblo? Anak-anak muda? Ayo. Ayo. Siapa yang duluan? Jadi gocai. Yang angkat tangan. Saya mau katakan, bukan masalah sampai kita menjomblo. Saya cuma mau katakan engkau harganya mahal. Engkau berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Ya. Sekali lagi, hati-hati dengan masalah percabulan. Ini pasti semua, kalau boleh berkata jujur, ngalamin. Siapa yang belum pernah lihat tayangan-tayangan cabul, tayangan pornografi, gambar-gambar? Ada yang ngantuk? Nggak ada. Masa lalu. Kita sudah bertobat di dalam Tuhan. Kita sudah minta ampun dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca berita, ada seorang ayah tega mengambil putri kandung. Itu karena problem. Mereka sudah tidak bisa lagi membedakan hal yang baik dan hal yang jahat. Mereka melakukan seperti hewan. Mana ada Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat ini terus iblis ingin memainkan suatu peran yang begitu kita tanpa kita sadar, kelihatannya wah baik, ya udah nggak iseng-iseng, tetapi menjerat kita, membuat kita hancur. Bangsa Israel dosa percabulan itu berapa puluh ribu orang yang dibinasa. Jangan
sesuatu hal yang tanpa kita sadari. Narkotika lewat apa? Narkotika itu apa? Narkotika lewat. Artinya jaga kekudusan, jaga kekudusan. Lebih sekalian. Nah, firman Tuhan mengatakan, Allah berjanji bahwa orang yang bisa mengalahkan dosa percabulan itu akan duduk bersamanya dan ditata dan orang sanggup mencapai kekudusan. Kalau engkau bisa mencapai kekudusan, taat dan setia sampai pada garis akhir, kita bersama-sama Kristus untuk memerintah kerajaan surga. Orang bertanya, Pak, bagaimana keadaan orang mati, orang yang sudah meninggal, ada di mana mereka? Alkitab kita sudah jelas sekali tempat di mana kehidupan setelah kematian. Ada 4 tempat. Ada surga, boleh, Firdaus, boleh, satu lagi, Hades, boleh, dan satu lagi apa? Neraka. Ketika pada akhir zaman nanti, cuma ada 3 tempat. 3 tempat itu apa? Surga, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan satu lagi neraka. Itu sekali ngeri. Ya, jangan sampai ketika kita kelihatannya rajin beribadah, tapi di dalam hati kita masih ada salah satu dari kelima ini. Sebelum kita akhiri tahun ini, Bapak Ibu sekalian, supaya tahun ini benar-benar tahun extraordinary ya di dalam kehidupan kita boleh merasakan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang kami kasihi, ya, boleh merasakan visi yang kami dapat. Visi bukannya kita bukan hanya terlihat secara logika atau pikiran kita, tapi itu semua dari Tuhan. Dari Tuhan, supaya kita mau bawa semuanya merasakan the year of extraordinary. Mumpung belum lambat lebih sekali. Yesus belum datang. Yuk beresin semuanya, supaya kita boleh mengalami terobosan-terobosan luar biasa dalam kehidupan. Supaya kita mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, yang luar biasa itu. Dan orang luar biasa. Orang Kristen itu luar biasa. Ya. Jaminan keselamatan sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan. Mulai dalam kehidupan dan hidup tidak ada seorang pun sampai kepada. Dan perjalanan hidup kita ini yang perlu kita beres. Memang kita ada jaminan keselamatan, tetapi pada akhirnya nanti ada 2 pengadilan. Pengadilan akan kursi Kristus dan pengadilan putih Bapak Ibu sekalian. Lewatlah kita di sana. Waktu sudah dekat. Ya. Kalau ada, ternyata ada salah satu, yuk datang kepada Tuhan, minta ampun. Allah berjanji bahwa orang yang mengalahkan dosa akan duduk bersama pemerintah bersama Yesus dan kerajaan surga. Nah, yang keempat, coba kita lihat di firman Tuhan di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, tolong diklik. Nah, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dan mereka, sehingga mereka mati di Babulon. Mencobai Tuhan, apa itu? Mencobai Tuhan. Kalau kita baca di firman Tuhan pada waktu Yesus datang kayu salib, mereka meminta Yesus turun di salib. Ya. Karena apa? Karena mereka ingin mencobai Tuhan. Kalau engkau anak Allah, kalau engkau Tuhan, turun dari salib. Mereka pengen lihat segala sesuatu yang extraordinary juga, keajaiban, luar biasa terjadi. Dan ini ada kategori percobaan Tuhan.
Mencobai Tuhan adalah menuntut Allah untuk melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Kalau kita belum boleh memiliki segala sesuatu itu, jangan kita paksakan. Jangan kita menjadi pencoba Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau anak saya batuk, walaupun dia nangis gimana, saya tidak pernah dia berikan dia segala sesuatu yang menyebabkan batuk itu menjadi parah, baik permen maupun walaupun dia nangis nih, nggak boleh. Bukannya saya jahat, bukannya kami sebagai orang tua jahat, tetapi kita mau dia menjadi anak yang terbaik. Begitu pun kalau memang belum waktu Tuhan, kalau memang bukan kehendak Tuhan, jangan kita tenang itu. Jangan kita seperti kayak Petrus, kalau kau, ayo aku juga mau jalan dengan saya. Tuhan bilang hari, tapi naluri dia sebagai manusia dia takut. Walaupun dia sudah merasakan bisa jalan dengan saya, tapi karena ada ketakutan. Tenang. Berapa banyak kalau kita dengan masa-masa pandemi ini, hardik dalam nama Tuhan. Terus juga beberapa waktu yang lalu tuh kalau kita lihat di YouTube, di WA juga banyak. Orang hamba Tuhan dipanggil pulang meninggal salah satu rumah pengerja dan dia mau doakan supaya dia hidup lagi. Beberapa jam nggak hidup, tak pernah coba Tuhan. Waktu Tuhan ketika dibangkitkan adalah suatu yang memang ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam proses. Saudara sekalian, semua perkara yang mencobai Tuhan inilah yang membuat bangsa Israel tidak pernah mencapai tanah Kanaan. Musa pun nggak masuk, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang masuk? Musa itu udah banyak berkorban. Belum lagi waktu ketika dia mau bawa keluar bangsa Israel menghadapi Fir'aun, Bapak Ibu sekalian. Perjuangannya begitu dahsyat luar biasa, tapi dia tidak masuk. Kenapa? Karena umat yang dipimpinnya ini yang tegar empuk, Bapak Ibu. Ini jemaat Tuhan yang kasih. Kalau semuanya bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, kita bersama-sama berjalan menuju kemuliaan Tuhan. Sebagai pengembala, Pak Gembala, Pastor Yusuf dan saya sebagai tim pengembala. Tetapi kalau semuanya seperti kebang dalam engkau, kami pun diragu-ragukan. Pemimpin yang berhasil kalau orang yang dipimpinnya itu berhasil. Katakan amin. Kalau saya sebagai pemimpin ternyata yang saya pimpin itu hancur berantakan, nggak maksimal, saya gagal. Penilaian manusia saya gagal, apalagi penilaian Allah. Untuk itu kita sama-sama. Di ibadah tengah minggu nanti ada ibadah pria, pria ibu. Jumat kita ada doa bersama-sama. Doa adalah sumber kekuatan kita, nafas hidup kita. Kita menggunakan kepada Tuhan lewat doa. Doa adalah benteng dalam kehidupan kita. Tanpa benteng, tanpa ada kekuatan, baru kita akan jatuh dalam masa-masa susah. Nggak tahu nanti ke depan seperti kayak apa. Yang terakhir, baru sekali. Yuk. Ayat ke-10. Yang terakhir ayat ke-10. Klik ayat ke-10 coba. Yuk, baca sama-sama 2, 3. Dan janganlah bersebut-sebut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan pada malaikat maut. Bersebut-sebut aja, dibinasakan oleh malaikat maut. Malaikat maut itu siapa? Adalah Lucifer dan kawan-kawan. Ada orang bertanya, Pak, kalau orang habis jadi setan, dan saya bilang enggak. Setan itu adalah malaikat Tuhan yang membelok. Lucifer membawa. Lucifer itu adalah malaikat yang paling dikasihi Allah, ya. Di segala sesuatu bab meneliti kata malaikat itu dari kelompok kerubin ini.
dia yang paling api, dia punya keinginan membela, tapi saya heran juga ya. Tapi itu memang udah gambaran dia sehingga dia membawa sepertiga daripada malaikat dari 2 jutaan bahkan. Dan malaikat maut pun merekrut pengikut-pengikutnya. Ini apa namanya, bersungut-sungut aja, dibinasakan. Bersungut-sungut itu apa sih? Bersungut-sungut adalah mengeluh, ya, kritik sekarang di luar sana. Wah, itu pendeta khotbah begini, ngantuk saya panjang. Tapi sekarang itu kritik, cerewet juga, gosip. Saya nggak suka menggosip di sini. Gosip itu apa ya? Digosok makin, digosok makin. Ya, semua ini diklarifikasi sebagai dosa bersungut-sungut. Ternyata ini dosa, loh saudara sekalian. Dosa ini, itu dan jangan bersungut-sungut dilakukan. Mereka ada dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, mereka bersungut-sungut menentang dan para pengkhotbah, mereka bersungut-sungut menentang firman Tuhan, dan mereka tidak pernah bertumbuh dari iman mereka karena mereka dipengaruhi oleh ketidakberesan dalam hati dan pikirannya, Bapak. Sehingga doa mereka tidak dijawab, sehingga tanah-tanah tidak ada di sana. Potensi maksimal di dalam kehidupan kita tidak pernah kita alami. Karena apa? Karena semua ini, gambaran ini yang Alkitab sudah ajarkan, Alkitab sudah sampaikan dalam kehidupan ini. 5 kesalahan, 5 dosa ini menjadi dasar dan terlihat jelas sangat mencolok bahwa 5 dosa ini menjadi akar penyebab manusia hidup dengan potensi yang tidak maksimal. Sekali lagi saya katakan, penyebab manusia yang hidup dengan potensi yang tidak maksimal. Bagaimana kita bisa menikmati extraordinary? Luar biasa pertumbuhan, berkatnya luar biasa, jasmani rohani, Bapak Ibu sekalian, bukan jasmani aja menjadi extraordinary, mengarah ke kanan ke kiri, Bapak Ibu sekalian. Tapi berkat-berkat rohani itu yang paling penting di dalam hidup. Allah ingin kita memasuki tanah-tanah, tempat perhentian di dalam kehidupan, berkat, keberhasilan, kemampuan, dan otoritas Allah ingin kita berada di sana. Setuju saya katakan? Otoritas Allah menginginkan kita seperti bangsa Israel berada di dalam tanah yang Allah berjanjikan. Mengalami terobosan-terobosan rohani yang dahsyat luar biasa, mengalami tahun-tahun extraordinary, mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat luar biasa. Keluarga diberkati, bisnis usaha kita diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena hati kita bersih. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita ada, sekali lagi bila kita ada, kalimat saya halus karena ada kata bila, ya, tidak menjustifikasi, tidak menuduh Bapak Ibu sekalian. Bila kita dipilih kelima kesalahan, saat ini Tuhan menjawab. Tuhan melepaskan semua yang kita kerjakan kita dari pertama dosa apa yang pertama? Kejahatan. Yang kedua menyembah. Yang ketiga yang keempat Mencoba itu. kelima jelas memang ini bukan rekayasa saya mengajarkan sesuai dengan motivator segala macam. Firman Tuhan yang kata 1 Korintus yang kita baca tadi ayat pasal yang 10 ayat 6 itu jelas. Sekali lagi kenapa firman Tuhan mengingatkan kita, karena Allah sayang kita supaya berkat-berkat kita curah, supaya berkat-berkat ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mau korbankan waktu-waktu kita datang mengikuti ibadah, tapi kita nggak pernah beres di hadapan Allah, Bapak Ibu sekalian. Buang waktu, wasting time, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi 2 bulan ke depan, ya, kita akan
ini 2021? Apakah kita mau akhir tahun ini dengan masih kesalahan yang ada melekat di dalam hati? Mau bereskan dulu. Ayat yang terakhir saya mau bagikan, Wahyu 21. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Coba diklik Wahyu 21 ayat 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ternyata ada kematian yang kedua. Apa itu? Kematian yang kedua diiringi dengan kehidupan abadi. Tadi saya katakan ada surga, langit baru, bumi baru, dan neraka. Gimana kematian? Kalau firman Tuhan ingatkan kita Wahyu 21, tetapi orang penakut, orang-orang yang penakut ini suruh menjadi kabarkan berita sukacita Injil, takut nanti karena daerahnya fanatik, penakut. Orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua berdosa dengan bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan neraka. Inilah kematiannya. Kematian yang kedua. Dibawa kemana? Di lautan api. Jelas Alkitab katakan bahwa neraka ini digambarkan sebagai lautan api. Jadi nggak ada tuh, Bapak sekalian, ada alarm mimpi kesaksian. Ini takjil bagi sekalian ya. Dia bilang dia lihat ada malaikat, ada iblis katanya yang seperti kayak di sate, bukan orang-orang dosa, dan macam dipanggang. Itu nggak ada. Karena itu belum terjadi. Dan saya juga mau katakan ini kebenaran Alkitab kalau kita belajar. Dan kita perlu neraka itu sampai saat ini masih kosong. Ya. Kenapa? Iblis punya kemampuan untuk menghukum kita. Iblis pun nanti akan dihukum, dilempar ke lautan belerang ini, ke lautan api. Bukan saya katakan, kalau baca Wahyu 20 ayat 21 semua akan dilempar. Naga tua itu, Lucifer itu, semua akan dilemparkan bersama-sama dengan orang yang seperti yang gambaran ayat 21 itu. Dan sekarang dikumpulkan di namanya Hades Sheol itu. Nanti semua itu akan dilempar semuanya setelah mengalami pengaturan putih. Ya. Dari Bapak Ibu sekalian, yuk, ya, mari kita bereskan semuanya itu. Biarlah ini menjadi suatu peringatan bagi kita semua. Ya. Kita mau akhiri 2021 ini dengan beres di hadapan Allah. Ini sekali lagi saya katakan, saya ulang ke pemuji itu. Saya ulang sekali, iman itu bukan jadi dulu. Sekali lagi, iman itu bukan jadi dulu, tetapi iman itu harus beres dulu di hadapan Allah. Lalu semuanya itu Allah genapi di dalam kehidupan, jadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebagai umat yang Tuhan sudah berikan, yang sudah titipkan di dalam bersama-sama kita semua di tempat ini. Kami semua mengasihi saudara-saudaraku semua sebagai jemaat Tuhan. Kami Gembala, Pastor Herman, Pastor Yusuf dan saya, kami mengasihi semua. Semuanya kerinduan kami adalah bagaimana bisa menikmati sesuatu yang dahsyat luar biasa di dalam kehidupan. Boleh tergenapi, terjadi, keluarga diberkati, bisnis usaha diberkati. Anak-anak yang masih pendidikan diberkati menjadi anak yang nomor 1, anak-anak yang teladan, anak-anak yang berprestasi. Itu kerinduan kami semua.
supaya tergenapi katanya itu tahun spesial, tahun ekstra. Lalu sekali lagi, kalau kita masih di lingkungan kita masih ada buat jahat, limbah berhala, ya, dosa percabulan, mencobai Tuhan bersungguh-sungguh, yuk kita beres di hadapan Tuhan. Apapun kita, saya nggak ada dosa percabulan Pak, tapi mulut saya agak bereskan di hadapan Tuhan. Oh saya nggak pernah ini Pak, tapi saya sering mencobai Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan. Oh tapi semua saya sering punya itikat tidak baik, bereskan di hadapan Tuhan. Semua pakai begini. Mari kita sama-sama angkat satu pujian sendiri ini. Sedikit aku lihat diriku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagi sedikit Tuhan yang mampu menyelidiki hati. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Tapi sekali lagi, Tuhan mau kita menikmati, Tuhan mau semuanya kita mengalami suatu pertumbuhan yang begitu luar biasa. Potensi Allah yang sudah Allah berikan menjadi maksimal dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati, bisnis usaha kita diberkati. Apapun yang kita kerjakan Tuhan berkati dan pelan-pelan menjadi berhasil. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, apapun yang kau alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup, apakah yang seperti yang dikatakan firman Tuhan siang hari ini, ada 5 kesalahan fatal dalam kehidupan bangsa Israel sehingga bangsa Israel tidak mengalami potensi yang maksimal. Dan dia diputar-putar di bagai padang gurun. Apakah kita mau hidup kita seperti hidup di padang gurun yang tidak jelas, yang tidak tahu sampai kapan selesainya? Saudaraku sekalian, mari selagi kita masih ada waktu, selagi kita masih ada kesempatan, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Saat ini saya mau beres di hadapan-Mu. Kami mau menikmati suatu hal yang begitu luar biasa. Kalau di hati kami Bapak masih ada niat jahat, Tuhan bereskan, Tuhan ampuni kami, Tuhan angkat Bapak dosa ini dalam hidup kami ini Bapak. Kami mau beres di hadapan-Mu, kami mau nikmati anugerah-Mu, kami mau nikmati berkat-Mu Bapak. Kami mau jaga kekudusan kami dalam hidup. Kalau seandainya hati ini
kepada siapapun. Dan juga kalau ada dalam hati kami Bapa, ada yang melebihi daripada Engkau, ada yang melebihi ketaatan kami daripada Engkau Bapa. Itu firman Tuhan katakan adalah penyembah berhala. Ampuni kami mau hidup kami mau taat di hadapan. Kami mau bangun benteng di dalam kehidupan kami ini Pak. Kami mau memuliakan Engkau seumur hidup kami, sepanjang hidup kami. Biar hanya Engkau saja di sana. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini untuk memuji, menyenangkan Engkau Bapak. Itu adalah anugerah, itu adalah kebaikan Engkau Bapak. Kami sudah melihat apa-apa yang Tuhan sudah tabur, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami seumur hidup kami ini Bapak. Kami mau lebih lagi Bapak menikmati kasih kuasa-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup secara maksimal. Kami mau akhiri tahun ini Bapak dengan potensi yang Allah sudah berikan menjadi maksimal dalam kehidupan kami ini Bapak. Kalau ada dosa bercampur dan kolema Bapak, karena mata ini Bapak, untuk itu Bapak kami percaya Bapak, kuduskan mata kami Bapak. Cabut ini Bapak, dosa ini Bapak, dosa ini Bapak, dosa ini jangan meninggal. Kami tidak mau Bapak, kami tidak mau diikat dengan iblis Bapak. Biarlah hati kami Bapak, jaga juga bibir lidah kami Bapak. Kami tidak mau Bapak menjadi bersuara. Jaga perkataan kami ini Bapak. Biar perkataan kami yang keluar adalah perkataan berkat, perkataan firman Tuhan, apa yang kami pikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang indah Bapak di dalam pikiran dan hati dan sehingga keluar Bapak menjadi baik bagi kami. Kuduskan mulut bibir kami. Inilah kami. Jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mampu masuk ke dalam hati, lubuk hati yang paling dalam. Bereskan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapak sudah selesai menyampaikan kebenaran ini Bapak. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan tinggal dalam hati kita biar yang mampu kuatkan. Biar firman yang menegur Bapak, firman yang berbaik dan firman yang berberkat kita Bapak. Terus jadi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sudah mendengar berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada Ibu Berada. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, bisa saya lihat tangan-tangan yang terangkat. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada 5 dosa yang kita harus hindari hari ini. Mungkin saat selama ini kita nggak tahu kalau itu dosa, Bapak Ibu Saudara. Termasuk ngomongin suami gitu ya. Ternyata ngomongin seseorang itu juga dosa. Jadi jangan kita bersungut-sungut, bukan hanya masuk kategori kita tidak suka dengan keadaan yang kita hadapi atau kita tidak suka dengan sesuatu, tapi kita ngomong di belakang orang juga bersungut-sungut namanya. Karena itu kita harus bertobat, hindari wanita-wanita Kristus di tempat ini. Kita bertobat. Yang sebelahnya wanita bilang kamu harus bertobat. Nah yang ngomong wanita bilang sama diri sendiri saya harus bertobat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Budi Wijaya boleh menjadi saluran berkat buat kita pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam prosesi penyerahan anak. Hari ini ada 4 orang anak yang akan kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa prosesi penyerahan anak ini adalah sesuatu yang penting bagi keluarga kita GBI Pulau Gebang, bagi anak-anak Tuhan. Karena kita tahu anak-anak adalah karunia Tuhan bagi keluarga. GBI Pulau Gebang tidak membaptis anak-anak yang masih kecil di bawah 12 tahun karena menurut firman Tuhan kita harus lakukan apa yang firman Tuhan katakan, tetapi kita menyerahkan mereka kepada Tuhan. Dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang akan menyerahkan anak-anaknya. Yang pertama ada Hezekia Arkatama, putra dari Bapak Opra Desman dan Ibu Natasha Dea Amelia.
Untuk maju ke depan, yang kedua ada Cornelia Hasian Boru Simanungkalit, putri dari Bapak Mangara Simanungkalit dan Ibu Sarma Asih Rohani. Kemudian ada Lady Alexa Kayesya Harin, putri dari Bapak Dedi dan Ibu Luluk Widayati. Kemudian ada Gabriela Karlisa Putri, putri dari Ibu Putri Desiana dan Bapak Yoel Alexandro Maisia. Hari keempat, anak-anak boleh dibawa maju ke depan bersama dengan orang tua. Dasar Alkitab GBI Kultuhan melakukan penyerahan anak adalah dalam perjanjian lama yang mengatakan dalam Imamat 12 ayat 3 sampai ke 8. Sesudah anak-anak berumur 33 hari, maka mereka harus dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan. Orang tuanya harus membawa korban bakaran dan korban penghapus dosa berupa seekor anak domba dan 2 ekor burung tegugur atau 2 ekor anak burung merpati. Kemudian dalam 1 Samuel 1 ayat 27 dan 28 juga berkata, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, kata Hana, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Allah. Ini peristiwa yang dialami oleh Elkana dan Hana, bagaimana mereka berdoa untuk mendapatkan anak dan Tuhan memberikan seorang anak, yaitu Samuel. Kemudian dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa dalam Lukas 2 ayat yang ke-22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus juga diserahkan ketika masih kanak-kanak, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam perjanjian baru dikatakan banyak anak-anak kecil dibawa oleh orang tua kepada Tuhan Yesus dengan maksud agar dia memberkati anak-anak. Jadi setiap hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bawa anak-anak kita seperti tadi kita lakukan, kita doakan mereka agar mereka dikuduskan, mereka diberkati Tuhan. Yang kita percaya lewat kehidupan anak-anak kita menjadi generasi ilahi yang boleh mewartakan kerajaan Allah. Makna penyerahan anak ini adalah, Bapak Ibu Saudara, secara lahiriah anak itu dinyatakan kepada sidang jemaat bahwa anak-anak ini adalah milik Tuhan. Bapak Desmond, Ibu Tea, Hezi bukan anak Bapak dan Ibu, tapi sesungguhnya mereka adalah anak Tuhan. Bapak Desmond, Ibu Tea hanya diberikan kesempatan untuk mengasuh, mendidik, membesarkan, dan menjadikan Hezi menjadi anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga Bapak Yoel. Ibu Putri tidak ada? Ibu Putri dan Bapak Yoel. Bapak Yoel hari ini masih tugas di Serang, diwakilkan oleh Opa Bapak Wiwi, bahwa ini bukan anak ini bukan milik Bapak Yoel dan Ibu Putri, tapi Gabriela adalah milik Allah. Dan Bapak Yoel dan Ibu Putri diberikan kesempatan untuk mendidiknya. Bapak Mangara begitu, dan Ibu Rohani, Yosefin dan Cornelia adalah Tuhan titipkan kepada Bapak dan Ibu untuk dididik dalam takut akan Tuhan. Begitu juga Bapak Dedi dan Ibu Lulu, bahwa Alexa adalah milik Tuhan dan dididik dalam takut akan Tuhan. Secara rohani, anak ini menerima berkat pemeliharaan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Tanggung jawab kita sebagai orang tua selanjutnya adalah mendidik anak untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan mendoakan anak-anak kita. Pastor Rudi Wijaya dan Bapak Pendeta Yusuf Sukiman akan bersama-sama saya untuk mendoakan. Bapak Ibu Saudara boleh arahkan tangan kita ke depan. Kita bersama-sama mendoakan anak-anak kita kepada Tuhan. Hezekia Arkatama, diberkati engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai terusnya, engkau adalah warga kerajaan Allah. Diberkati kehidupanmu, diberkati di dalam takut akan Tuhan. Engkau akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa, anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang cerdas, bahkan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati engkau kedua orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, turun anugerah Tuhan dalam kehidupan engkau berdua. Engkau akan menjadi
orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Desmond akan menjadi imam dalam keluarga. Caca akan menjadi penolong di tengah-tengah keluarga. Dan keluarga ini akan melihat anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Gabriela Karlisa Putri, diberkati engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai seterusnya engkau adalah warga kerajaan Allah. Diberkati kehidupanmu, diberkati pertumbuhanmu, diberkati masa depanmu. Engkau akan tumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang diberkati, anak yang luar biasa. Akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu akan mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati kedua orang tuanya, Bapak Yoel, dan hari ini diwakilkan oleh opahnya Bapak Wiwi. Di dalam nama Tuhan Yesus, turun anugerah Tuhan atas kehidupan hamba-hambamu. Bapak Yoel di imam yang kudus, Ibu Putri akan menjadi penolong. Bahkan keluarga ini akan menjadi keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan. Di dalam nama